Halo guys, jumpa lagi dengan Unmovies dalam alur cerita film dengan gaya biasa, seadanya, dan bicara sebisa-bisanya. Dan film yang mau kita bahas kali ini adalah film horor Korea guys, yang berjudul Busin Saba, yang dirilis tahun 2004 guys. Film ini mengisahkan tentang sebuah desa yang hampir nggak pernah didatangi penduduk pendatang. Hal itu terjadi karena penduduk di sana selalu mencurigai penduduk baru, sehingga membuat penduduk baru tersebut tidak betah di desa tersebut. Hingga suatu hari, seorang wanita datang ke desa itu dan bersama seorang putrinya. Wanita itu bernama Chunhye dan putrinya bernama Insok. Dan seperti yang sudah-sudah, Chunhye dan Insok ini kurang diterima di desa itu guys. Dan di dalam sekolah pun Insok ini dipersulit sebagai murid di sana dengan berbagai alasan, dan semua guru pun berasal dari desa tersebut. Dan akhirnya semuanya sepakat untuk mengusir Chunhye dan Insok. Hingga suatu hari Chunhye menemui dewan sekolah Insok, berharap Insok putrinya itu diterima di desa itu dan juga di sekolahannya. Dewan sekolah pun dan juga merupakan warga situ memberi syarat kepada Chunhye agar mau digenjrot dan dicocok tanam, dan semua laki-laki di desa itu pun melakukan penggenjrotan kepada Chunhye. Namun setelah menyerahkan tubuhnya untuk digenjrot guru laki-laki di sana dan laki-laki penduduk di sana, Insok putrinya malah dibakar oleh murid-murid yang lain yang tidak menyukainya dengan cara ditutup tabung wajahnya dengan plastik lalu dibakar, dan Chunhye pun dibakar penduduk tersebut tanpa alasan yang gak jelas sama sekali. Dan sebelum mati hangus terbakar, Chunhye pun mengutuk seluruh penduduk desa tersebut dan juga mengutuk semua orang yang pernah meninggalkan desa tersebut dan bilang kalau masih mau hidup jangan pernah meninggalkan desa itu. Dan dari sinilah cerita film horor ini dimulai. Dan buat teman-teman yang baru saja bergabung, Unmovies ucapkan salam spesial. Dan buat teman-teman semua, semoga selalu sehat dan lancar rezekinya, amin. Dan gak perlu lama-lama lagi guys, ayo kita langsung ke alur ceritanya guys. Ceki bro. 절 컨트롤하는 기분이에요. 최면을 통해 그 존재에 대해 안다고 해도 Kita mulai kisah ini dengan 30 tahun kemudian guys. Setelah peristiwa dibakarnya Insok dan Chunhye di dalam sekolah yang juga berada di desa itu, gadis ini yang bernama Yojin dan dua temannya selalu dijahati dan dipukul oleh teman-teman wanita yang lain karena Yojin adalah anak-anak baru di sekolah tersebut. 야, 서울 뺀질이 쭉 그냥 넘어가는데 있어라, 어? Karena selalu dihadang dan terus dijahati setiap waktu, si Yojin ini akhirnya memutuskan untuk membalas perbuatan mereka dengan mengundang arwah Insok yang dulu mati terbakar di sekolahan tersebut. Dan dulu pun si Insok ini duduk di bangku dengan nomor 29 ini guys. 거야. 저주받은 29번 자리. 하지 말자. 죽을 결심까지 한 애들이 대체 뭐가 무섭다는 거야? 그 꼴통들, 그 아이들 죽어버렸으면 좋겠다고 했지. Dan sebelumnya Yojin ini pun sudah menulis nama-nama orang yang dijadikan korbannya yang telah menyakitinya, dan arwah Insok pun muncul. 영희시여, 영희시여, 내 힘으로 노트에 적힌 아이들에게 저주를 신사바오이 때구다사이. 신사바오이 때구. Dan keesokan harinya saat Yojin hendak masuk ke kelasnya, ia sudah mendapati seorang siswi yang sudah mati terbakar, dan itu adalah Hyeji, yang mana Hyeji itu adalah urutan pertama yang tertulis di kertas yang telah Yojin tulis. Dan di dalam kelas teman-teman Yojin pun sudah didesak dan diinterogasi oleh geng sekolah tersebut, seolah-olah senang Hyeji mati dan mengancam jika masih berteman dengan Yojin mereka akan menderita karena Yojin adalah murid baru. 혜지가 죽어서 고소하냐? 혜지 죽으니까 좋아서 끽낄거리지? 잘 들어. 오래 샀다고 꼴 따는 년이랑 계속 붙어 다니기 힘들게 해줄 테니까. 알았어? Dan setelah diperiksa polisi, kematian Hyeji adalah murni kasus bunuh diri. Dan bersamaan dengan kejadian hari itu, sekolah itu kedatangan guru baru yang bernama Nona Lee. Dan seperti kebiasaan di sekolah, Nona Lee pun mengabsen siswa satu persatu. Dan hal yang di luar akal pun terjadi, di mana Nona Lee ini menyebutkan nomor 29, di mana itu adalah bangku milik Insok yang sudah 30 tahun meninggal, dibakar. Murid-murid yang lain pun jadi panik dan berlarian keluar kelas karena ketakutan. 29번 김숙?
김인숙? 그렇게 작은 소리로 대답하면 어떡해. Dan Yojin pun menjelaskan tidak ada nomor 29 dan juga tidak ada nama Insok di kelas itu kepada Nona Lee. Dan Nona Lee pun melihat ke daftar murid, tiba-tiba nomor tersebut pun sudah menghilang. Dan hal itu menyebabkan Nona Lee dipanggil dewan sekolah mengapa menyebut nama Insok dan nomor bangku 29 tersebut. 이 선생, 김인숙이란 이름을 누구한테 들은 거예요? 들은 게 아니라 어디에 그 이름이 있어요? 제가 잘못 본 것 같아요. 다른 사람이라면 몰라도 김인숙이라면 잘못 봤을 리가. 나도 첫 수업엔 박 선생이 지금 한 얘기 기분 상해 말고 잊어버려. Dan saat pulang sekolah, Yojin pun dihadang lagi sama geng sekolah tersebut dan dipukul. 지금은 해지 상중이라. Dan di tempat lain, guru baru yang bernama Nona Lee ini diajak laki-laki ini, kita sebut saja namanya Supri Bogeng ya guys, karena namanya nggak ada sama sekali dalam film ini. Dan Supri Bogeng ini adalah guru di sekolahan tersebut dan hendak memperkenalkan Nona Lee kepada temannya yang bisa meramal dan juga punya kemampuan di bidang supranatural yang bernama Ho Kyung. Hingga pada suatu hari, geng sekolah yang sudah menjadi target nomor 2 yang bernama Iho pun menghilang dan ditemukan oleh penjaga sekolah sudah mati terbakar. Dan setelah diselidiki seorang detektif, lagi-lagi itu murni kasus bunuh diri. 저희는 자살로 결론을 지었습니다. 근데 왜 하루 걸러 자살이야? 그것도 벌써 30년이 지나니 정반장은 수사 내용 계속 보고하고 여러분들에게. Dan lagi-lagi saat hendak pulang ke rumahnya, Yojin pun dihadang geng-geng sekolahnya dan mereka menanyakan perihal Hyeji dan Iho yang mati kepada Yojin. 저번에 해지 죽기 전날엔 인연이 저승사자냐? 앞으로 우리 앞에 얼쩡거리지도 말고 말도 붙이지 마. 이 귀신이라도 쫓아오냐? 너도 1호 꼴 나고 싶어? 1호를 만나? 아님 내가 네 대가통에 불 붙여버릴 거야. Dan setibanya di rumah, Yojin pun ditanya sama ibunya kenapa pulang larut malam 2 malam terakhir ini. Dan juga Yojin bertanya kepada ibunya kenapa ayahnya memarahi dia tadi malam. Dan ibunya bilang karena jawaban Yojin tidak sopan kepada ayahnya, yaitu mengatakan itu bukan urusanmu kepada ayahnya. Hal ini terjadi karena Yojin telah dirasuki arwah Insok dan tak sadar akan hal-hal yang sudah dilakukannya. 우리 죽으란 일 때문에 얼마나 난린데. 어제 아빠가 나 왜 혼냈어? 계속해봐. 아빠가 어디 갔다 오는 거냐고 물어보니까 화를 내면서 할 거 없다 그래서 그저께는 12시 넘어서 들어오고. 그저께도? 정말로 왜 그래? Karena penasaran, Yojin pun mencoba mengingat-ingat apa-apa saja yang telah ia lakukan dan alhasil Yojin pun merasa tidak ingat apa-apa tentang hal itu. 뭐야, 여기 안 나는 거야? Dan keesokan harinya saat Pak Supri Bogeng ini di kantornya, dia dikejutkan oleh salah satu staf sekolah bilang bahwa Jae-un, siswa di sekolah itu hendak bunuh diri dengan cara menutup kepalanya dengan tabung plastik dan mau membakarnya. Dan di situ pun ada Yojin tepat di depan Jae-un, siswi yang hendak melakukan bunuh diri tersebut. Dan anehnya saat Nona Lee melihat Yojin, Nona Lee ini melihat sosok yang bukan Yojin. Dan saat ditanya pihak sekolah, Yojin pun hanya bisa menjawab aku tidak tahu karena memang dia telah dirasuki arwah Insok. Setelah target ketiga sudah tewas, tinggallah satu target lagi yaitu siswi geng sekolah yang bernama Sojung. Dan Yojin pun mendatangi rumah Sojung dan memanggilnya agar dia keluar. Dan Sojung pun keluar rumah dan berlari dan akhirnya mati tertabrak mobil. Setelah target keempat telah tewas, di dalam kelas tersebut Yojin pun dikelilingi siswi yang telah kerasukan arwah Insok dan hendak membakarnya. Dan beruntung di situ Pak Supri Bogeng pun datang dan mengamankannya. Setelah kejadian tersebut, Yojin pun menjadi bahan perbincangan dewan sekolah dan dewan sekolah pun memutuskan untuk mengusir Yojin dari sekolah tersebut. Hanya saja ada yang berpendapat itu tidak tepat. 다국적인 얘기 삼가합시다. 이렇게 있어. 모두 누구를 탓할 입장이 아니라 당신 도대체 무슨 소리야? 군수님이 어떻게든 자리를 지켜야 하니 또 다른 희생양을 만들어야.
Dan pada suatu malam, Yojin pun bertanya ke ibunya bahwa ibunya dulu pun sekolah di SMA yang sekarang menjadi sekolahnya Yojin. Dan bertanya ke ibunya perihal In-sok yang dulu satu kelas bersamanya. Apakah dulu In-sok ini juga diganggu siswi-siswi yang lainnya? Seperti yang dialami Yojin yang selalu dijahati geng sekolah tersebut. Dan Yojin pun meminta ke ibunya agar dia pindah ke sekolah yang jauh dari desa itu. Karena jika Yojin masih di situ, ayah dan ibunya berada dalam bahaya. Namun ibu Yojin dengan tegas mengatakan ke Yojin, jangan pernah meninggalkan desa tersebut. Karena ibu Yojin ini benar-benar tahu perihal kutukan Chunhye ibunya In-sok. Dan di saat sendiri ibunya Yojin ini jadi teringat tentang In-sok yang ternyata In-sok adalah teman sebangkunya yang selalu dijahati geng sekolah tersebut pada waktu itu dan selalu dikucilkan teman-temannya. Dan ternyata juga In-sok ini sebenarnya buta guys dan bisa melihat karena itu melalui kekuatan ilmu supranatural Chunhye ibunya yang dimana Chunhye ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Dan bahkan In-sok ini membunuh siswi geng di sekolah tersebut yang mengganggunya dan itu pun atas kekuatan hipnotis ibunya yang bernama Chunhye. Dan saat ibunya Yojin sedang melamun teringat nostalgia In-sok yang dahulu, ibunya Yojin mendengar suara-suara aneh di kamar Yojin dan menghampirinya dan melihat Yojin bertingkah aneh. Dan akhirnya arwah Chunhye pun dan In-sok datang di situ dan mencelakai ibu Yojin. Hingga suatu hari saat pergi ke sekolah, para siswi-siswi sekelasnya melarang Yojin untuk masuk ke kelas mereka. Dan Pak Supri Bogeng ini pun meminta para siswi jangan bertindak begitu. 너희들 정말 이럴 거야? 선생님은 왜 유진이만 그렇게 감싸세요? 우리 반에 몇 개의 자리가 비었는지 그리고 유진이의 담임 선생님이 아니라 2학년 7반의 담임이시라고요. Dan akhirnya Yojin bercerita ke Pak Supri Bogeng perihal ibunya yang sekarang di rumah sakit dan menceritakan tentang ibunya yang melarang pergi dari desa itu. 엄마가 나 때문에 서울병원에 입원하셨어요. 절대 마을을 떠나지 말라고 했어요. 무슨 일이 있어도. 지신 거야? 눈이 이상하대요. Hingga akhirnya Pak Supri Bogeng ini pun membawa Yojin ke rumah temannya yang bisa meramal dan seorang paranormal dan meminta untuk memeriksa Yojin ini yang mengalami kejadian-kejadian aneh belakangan ini. Dan akhirnya paranormal ini pun mengetahui cerita sesungguhnya tentang kematian siswi-siswi sekolah, yaitu karena arwah Chunhye dan In-sok yang menjadi pelakunya lewat badan Yojin. 최면을 사용하다니. 되는 거네. 유진이는 너무 강하고 괴기해. 그럼 김이 Dan paranormal ini pun menyelidiki bagaimana cerita kematian In-sok yang sebenarnya. Dan paranormal ini pun melihat kejadian yang sesungguhnya bahwa In-sok mati dibakar dengan ditutup tabung plastik dan jatuh ke jurang dan melihat sosok arwah In-sok pun hadir di situ. 모르긴 해도 걔 불타 죽은 거야. 어떤 영적인 힘이. Dan di saat yang bersamaan Pak Supri Bogeng ini pun ditelepon Nona Lee dan bercerita dia selalu diganggu sosok misterius yang tidak lain adalah Chunhye dan In-sok. 괜찮아요? 무슨 일이에요? 제 옆에 있으면
Dan keesokan harinya, Pak Supri Bogeng ini pun mencari tahu tentang cerita Chunhye dan In-sok kepada ayahnya. Dan ayahnya pun menceritakan asal-muasal masalah di desa tersebut. Yang ternyata ayahnya Pak Supri Bogeng ini adalah orang yang pertama kali menggenjrot Chunhye dan bermantap-mantap dengannya. Dengan ancaman keselamatan In-sok ada di tangannya, dan akhirnya dengan terpaksa Chunhye pun pasrah saja digenjrot oleh bapaknya Supri Bogeng ini, guys. 나뿐 아니라 네가 학교로 전화 오기엔 소리 춘이 이 시간에 연락도 없이 무슨 일로 제 딸아이가 학교 생활에 적응하지 못하는 것 같아서요. 있습니다. 그래서 지금은 제발 네가 돌아가서야 내가 얼마나 추악한 인간, 교육자라는 인간이 딸을 빗기로. Dan pada suatu hari saat berbincang-bincang dengan dewan sekolah, Nona Lee begitu emosional saat tahu Yojin akan dikeluarkan dari sekolahan tersebut. Hal ini terjadi karena Nona Lee mulai dirasuki oleh arwah Chunhye. 설명할 성격의 것도 아니고 이 선생은 유진이란 아이에 대해 어떻게 유진이를 자퇴시키는 것만이 최선이 아니라고 생각합니다. 김인숙의 훈령이 들었다는 건 억측입니다. 그 아이로 인해 불미스러운 일들이 일어나고 있어 어찌 될 줄 모르는데도 말입니까? 중요한 건 학생 전체가 대를 위한 소의 희생으로 생각해요. 습니까? 이 선생 이해할 수 없을 겁니다. 이게 사회라는 것도. 이 선생. Hingga suatu ketika Yojin sudah sangat bosan mengalami hal-hal yang tak masuk akal, dia pun mencoba memanggil arwah In-sok dan mengatakan agar jangan mengganggunya lagi. Dan di lain hal, Nona Lee yang sepertinya sudah kerasukan arwah Chunhye pun mengetahui hal itu dan tahu jika Yojin hendak bunuh diri dengan memotong urat nadinya dan segera menangkap tangannya. 내가 오는 건 이렇게 아니야. 나도 내 안에 네가 있는 게 싫단 말이야. 모두가 유진이를 보호해줘야 되는데. Hingga suatu hari dewan sekolah mendapat kabar dari temannya bahwa orang-orang yang berasal dari desa itu yang sudah pergi dari desa itu semua telah meninggal akibat kecelakaan yang mengerikan, dan ancaman Chunhye sudah benar-benar terbukti walau sudah 30 tahun berlalu, guys. 2년 학교 같이 다녔어요. 그중 5명이 죽었어요. 저희 학교에 우리 동네 출신들이 모두 7명 있었는데 마치 체면이라도 걸린 듯이요. 이은주도 죽은 사람들이 걔가 이미 학교 호수에 은주 이름 부르면서 빠져 죽었어요. 아니야, 일은 무슨. 내 또 전. 혹시 마을에 무슨 일 있어요? Karena merasa tidak tenang atas kejadian-kejadian yang dialaminya, Nona Lee ini pun mendatangi paranormal temannya Pak Supri Bogeng tersebut dan bercerita sebisanya. Dan setelah diselidiki, ternyata Nona Lee adalah Chunhye yang telah menyatu di tubuhnya di kehidupan sebelumnya. 빈자리에서 본 그 아이예요. 근데 유진이가 아니에요. 기억하라고요. 자꾸. 하지만 낯설지가 않아요. 근데 모르겠어요. 그 아이가 원하는 기억을 기억해봐요. 여자요. 여자. 어떻게? 아주 어릴 때부터. 왜 그래요? 말도 안 돼. 든 말든 사실이야. 이은주 선생의 전생이 준인 아주 특별한 능력을 가진 여자였어. Dan di malam selanjutnya, Nona Lee pun kembali didatangi arwah Chunhye dan mengatakan, aku adalah kamu, kamu adalah aku. 제발 그만하란 말이야. 그만해. 날 이용하지 말아줘. 더 이상 당신의 복수를 위해. 넌 나고, 난 너니까. 그럴 순 없어. Dan pada suatu malam, arwah Chunhye pun mendatangi paranormal tersebut dan membunuhnya karena sudah mengetahui bahwa Nona Lee adalah Chunhye. Dan keesokan harinya, Pak Supri Bogeng ini mendatangi Nona Lee dan memintanya tidak kemana-mana karena di desa itu sedang tidak aman.
Dan saat Pak Supri Bogeng ini pergi, Yojin pun melihat ke arah Nonali yang sudah berubah menjadi Chunhee. 선생님이 유진이 곁에 있어주세요. 마을 분위기가 이상해요. 아무래도 나가봐야 될 것 같아요. 알았어요. Dan pada suatu malam, Yojin mendapati Nonali yang berhias dan menunjukkan sikap yang sangat aneh, dan Yojin pun tahu bahwa Nonali telah kerasukan arwah Chunhee. Dan di saat ketakutan pun, Nonali pun bilang akan menghidupkanmu kembali. 화장. 오늘은 특별한 날이거든. 화장하는 거야. 예쁘니? 남자들이 좋아하거든. 넌 어려서 모르겠지만. 그래요? 겁내지 마. 널 다시 살릴 수 있단다. 껍데기 필요 없어, 아가야. Dan pada malam selanjutnya, para siswi-siswi ini memergoki Yojin di suatu jalan desa dan ketakutan. Dan di saat yang bersamaan, Pak Supri Bogeng pun datang. Dan para siswi ini pun mengadukan kepadanya bahwa Yojin berjalan ke arah suatu tempat. 선생님, 예진이가 이상해요. 네. 저게... Dan di suatu rumah di desa itu, para dewan-dewan sekolah pun sedang mengadakan rapat mengenai peristiwa 30 tahun kematian Insok dan Chunhee yang sekarang lagi melanda di desa itu. Dimana mereka-mereka inilah yang juga para pelaku penggenjrotan kepada Chunhee dan peristiwa pembakaran kepadanya. 너무나 많은 아이들이 죽었어. 너무 위험해. 아이 스스로도 알고 있고 스스로 자살을 택한다. 나이엔 그저 그렇게는 못해. 당신이 인간이야? 입 닥치고 가만히 있어. 난 이 마을을 살리기 위해. Dan di saat yang bersamaan, Yojin pun sudah berada di tempat itu dan membakar tempat itu, dan para lelaki ini pun tewas semuanya. 너 누구야? 무슨 짓이야? 애 잡고! Dan di dalam sekolah, Chunhee pun menghabisi kepala sekolah yang dulu pun menggenjrotnya dan membunuh semua lelaki yang pernah membakarnya. 은주 선생? Setibanya di tempat itu, Pak Supri Bogeng ini pun hanya bisa diam melihat Nonali menghabisi dewan sekolah yang tidak lain adalah Chunhee. Dan saat diinterogasi polisi pun, Pak Supri Bogeng ini pun mengatakan bahwa pembunuhnya adalah Chunhee. Dan film pun selesai. 춘희. 이번엔 정확히 대답하셔야 합니다. 여자 30년 전에 죽었어. 춘희입니다. 당신이 태어나기도 전인데 얼굴로 춘희. 30년 전에 죽은 춘이란 여자의 지문이래. 과학수학과에서 상에 쓰인 저 친구 말이 맞대는데?